Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan latihan TOEFL tipe error analisis untuk structure. Kita langsung ke nomor 17. Di layar kelihatan nomor ini. Kalimatnya adalah oyster farming has been practiced in most parts of the world for many years. Pilihan A, oyster farming sebagai subjek, betul, ini tunggal, pakai has been practiced. Ini pakai been, kalimat pasif harus ada to be-nya been practiced. Ini semestinya kata kerja bentuk ketiga ditambah ed. In most parts, tidak ada masalah. Most parts, kenapa nggak pakai the? The itu ketika dipakai untuk superlatif. Jadi superlatif ini harus kata sifat. Ini adalah kata benda. Sehingga the most expensive itu boleh pakai the. Expensive kata sifat, karena ini kata benda, ini diperbolehkan. Artinya untuk pilihan C benar, tidak ada masalah. Kemudian untuk pilihan D, for many years, tidak ada masalah, karena ini menunjukkan durasi, untuk atau selama beberapa tahun. A, betul, itu farming, oyster farming, ini peternakan. Jadi ini adalah benda yang pakai gerund, dari kata farm ditambah ing. Artinya ini subjeknya dan bedanya dengan gerund pembendaannya. Oke, kita langsung pada nomor 18. Kita coba. Those of us who smoke should have their lungs x-rayed regularly. Are those of us. Jadi sebagian dari kita, those of us who smoke, who betul, karena us ini adalah orang, sehingga kata ganti penghubung atau relatif pronounnya pakai who, bukan which. Kemudian smoke should have their lung. They ini siapa? Kita cek, their ini mereka, pemilik. Their ini muncul ini dari mana? Padahal di sini pakai us. We, us, our. Dari kata we kalau sebagai subjek itu kata ganti. Kemudian us sebagai objek, artinya us ini mestinya di sini our, bukan their, dari kata they subjeknya. Sehingga sudah ketahuan bahwa jawaban untuk nomor 18 adalah C. Ini salah. Mestinya our. Lung x-rayed regularly, ini betul. Ini adalah adverb of manner dari kata regular tambah le yang menjelaskan predikatnya ini read, disinar X secara regular atau secara acak. Kita menginjak nomor 19. Kita lihat kalimatnya panjang sekali.
Kita baca. After the team of geologists have drawn diagrams in their notebooks and wrote explanations of the formations which they have observed, they return to their campsite to compare notes. Kita lihat there ini menunjukkan geologists, teams of geologists, plural sudah betul, and wrote, teman-teman, ini ada paralelism pakai and, berarti yang dihubungkan sebelum and dan sesudah and harus paralel, memiliki status yang sama atau pola struktur sistem yang sama. Yang dihubungkan and ini adalah tenses had drawn. Ini adalah past participle. Had ditambahi atau diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Kemudian and ini mestinya paralel dengan had yang di sini. Wrote ini adalah past tense bentuk kedua. Sehingga ini mestinya yang benar adalah had written atau written, and have written explanations of the formation which they had observed. Kenapa which betul? Ini adalah kata ganti penghubung benda dari formations, sehingga tidak ada masalah. Kemudian to compare, kenapa betul? Ini adalah kata kerja kedua setelah written, sehingga harus pakai to infinitives. Saya kira itu untuk nomor 19. Sekarang kita menginjak pada nomor 20. Ini adalah conditional if. If Robert Kennedy would have lived a little longer, he probably would have won the election. Kita tahu untuk if clauses dalam conditional clause ini kok pakai would, dan di sini juga pakai would. Mestinya hanya yang main clauses yang pakai would di sini. Sehingga ini yang benar mestinya if Robert Kennedy had lived, had pakai had. If Robert Kennedy had lived a little longer, tidak pakai would, tetapi kini pakai had yang past participle. Kemudian untuk yang main clause-nya, he probably would have won the election, tidak ada masalah. Won ini kata kerja bentuk ketiga sudah betul karena setelah have. Probably tidak ada masalah, ini adalah adverb of manner. A little longer juga tidak ada masalah, tidak ada yang salah, a little longer. Nomor 21 kita coba. It was Shirley Temple Black. Kita ketahui Shirley Temple Black memakai huruf besar di awal katanya, berarti adalah proper noun, yaitu nama. It was, ini impersonal it was Shirley Temple Black which represented her country in the United Nations and later became an ambassador.
ada kata ambassador, berarti ini orang. Shirley Temple Black ini orang. Oke. Kenapa orang kok pakai which? Ini mestinya who represented, yang mewakili. Oke. Letter D tidak ada masalah, itu sudah betul. Yang kemudian ini artinya. Oke. Untuk nomor 22 sekarang kita. The prices at chain stores are as reasonable, if not more reasonable, as those at discount stores. Coba kita cermati teman-teman. The prices at chain stores are as reasonable, koma, dan sini koma, berarti kalimat ini as reasonable as those at discount stores. Berarti untuk D jelas, as dengan as ini positif komparatif, seperti as well as cheap as beautiful as, sama. Oke. PR pakai to PA yang menunjukkan plural. Ini untuk the prices, berarti ini sudah betul. Oke. At menunjukkan tempat, sebagaimana ini juga at discount stores, at chain stores. Oke. Sama. Seandainya ini salah, berarti ini enggak pakai juga, ini ya salah karena tidak digarisbawahi, sehingga sudah ketemu yang salah adalah ini. Oke. If not more reasonable. Oke. Nomor 23, coba kita lihat. It is extremely important for an engineer to know to use a computer. Atau kalau kita lihat, oke, ini adalah tentang ability. Oke. Ability, oke, to know how, tidak to know to. Sehingga kalau itu maknanya terkait kemampuan, ability, maka itu coba ini kita lihat yang ini, yang biru ini. Oke, hindari menggunakan infinitive. Infinitive adalah to. Oke, tetapi pakai know how to. Jelas, nggak boleh know to. Oke, ini sudah ketahuan bahwa yang nomor 23 ini mestinya to know how to use, kurang how di know, di pilihan D ini. It is extremely, itu betul. It is, ini singular, subjeknya pakai is. Extremely, ini adverb of manner, tidak ada masalah. Seperti it is importantly boleh, it is absurdly boleh, seperti itu. Extremely important for an engineer, for boleh untuk menunjukkan orang, for an engineer, preposisinya for, ini kata benda an engineer.
to know how to use sing bener gitu. Oke teman-teman, kita menginjak nomor 24. Ini agak panjang juga kalimatnya, coba kita baca dulu. Historically, there has been only two major factions in the Republican Party, the Liberals and the Conservatives. Yang digarisbawahi adalah di awal-awal semua. Historically untuk pilihan A itu betul, itu adalah at top of manner sama dengan finally, secondly, historically atau psychologically sama, artinya ini betul. There has been only, has, teman-teman cek has ini adalah untuk kata benda yang tunggal. Kata benda yang tunggal mana? Kita cek kata benda yang mengikutinya, yaitu two major factions. Coba ini ada s di sini, berarti factions ini plural. Dan di sini pakai has. Mestinya di sini adalah have. There have, two major factions. Jadi ada dua faksi utama, atau contoh yang lain. There are two books. Pakai a, books plural. Sama dengan itu strukturnya, hanya ini pakai has been, pakai present participle. Artinya telah ada hanya dua faksi utama atau faksi yang mayor, ya mayor lah, dalam Partai Republikan, yaitu liberal dan konservatif. Sudah jelas. This betul, only. Yang salah adalah C. Untuk nomor 25 kita coba lihat bersama. Whitman wrote Leaves of Grass, berarti ini adalah bisa berupa buku, karena menulis Leaves of Grass namanya bukunya, bisa itu atau novel atau karya lainnya atau tulisan lainnya lah. Whitman wrote Leaves of Grass as a tribute itu penghargaannya, to the Civil War soldiers who had light on the battlefield and whom he had seen while serving as an army nurse. Coba teman-teman kita cek. Who have lived, ini betul, ini dari kata lead, bukan dari kata lie, untuk ketiganya light. Lain. Sehingga ini tidak ada masalah. Who had laid on the battlefield and, nah ini kita tahu ada kata and di sini, parallelism. Berarti ini menghubungkan apa? Kita cek yang akan dihubungkan ini apa oleh and ini. Kita akan digecoh seakan-akan yang dihubungkan adalah whom dengan who. Ternyata bukan. Ini hanya menggabungkan dua kalimat bebas, dua induk kalimat, sehingga yang salah itu whom, karena di sini ada he. Sebetulnya tanpa whom, and he had seen while serving as an army nurse.
Di nomor 25 pilihan kedua, maaf tadi saya sampaikan alternatif yang pertama pakai N. Ini ada dua pandangan oleh saya. Whom ini bisa tidak ada karena N menghubungkan induk kalimat ini sampai di sini dan di sini sampai di sini karena he adalah Whitman. Bisa juga pandangan yang kedua, coba diperhatikan. Prinsip pertama adalah N menghubungkan induk kalimat, dua induk kalimat sebelum N ini sampai sini dan induk kalimat lainnya dari sini sampai sini. Itu yang pertama. Yang kedua juga bisa kita lihat dalam pemakaian while. Teman-teman coba perhatikan. Dalam pemakaian while he had seen, whom he had seen while serving as an army nurse. While yang kedua saya sampaikan, while setelah while itu semestinya adalah berupa kalimat lengkap, bukan berupa frase. Dua pandangan. Yang kedua, while he had seen, while he served as an army nurse, itu juga bisa. Itu juga bisa. Apa artinya teman-teman? Menurut saya untuk soal ini itu ada dua jawaban. Pertama, N ini menghubungkan dua kalimat induk Hitman sampai battlefield dan kalimat induk lainnya he sampai nurse tanpa whom. Alternatif yang kedua adalah ketika N ini dianggap menghubungkan sama-sama relative pronoun, who sama whom, sehingga di sini kita mencurigai yang D, yaitu while. Setelah while ini adalah kalimat lengkap yang minimal memiliki subjek dan predikat. While he served as an army, past tense pakai D, serves-nya. Ini untuk 25 ini menurut saya ada dua jawaban. Kemudian nomor 26 coba kita lihat. One of the first and ultimately the most important purposeful of a reservoir was to control flooding. One of the first and ultimately, one of the first and ultimately, ada N ini dengan ini, ultimately dan the first ini paralel. Ini adalah adverb of manner semua. Ini adalah kata keterangan semua. First, the first yang pertama, ultimately yang utama. One of the first and ultimately the most important purposeful. Nah, teman-teman, ada full di sini. Kemudian ada of di sini. Ini mestinya important purpose. Mestinya kata benda, bukan kata sifat. Kalau ada full, kan itu penanda kata sifat itu. Jadi the most important purpose yang betul. A reservoir was to control tidak ada masalah. Pakai to karena ini ada to be di sini.
was to control, diharapkan untuk mengendalikan flooding, banjir. D juga nggak ada masalah. Oke, ini adalah gerund, flooding. Oke, untuk nomor 20, the Chinese were the first and large ethnic group to work on the construction of the transcontinental railroad system. Coba teman-teman, the Chinese, nggak ada masalah, Chinese were the first and large ethnic. Ayo teman-teman, kita lihat paralel N. Sebelum N adalah the first. Ini perhatikan superlatif. The first and largest. Mestinya gitu. The first and largest ethnic group to work gitu. Jadi first sama large beda. Large adalah adjektif. The first ini adalah kata keterangan yang pertama. When the first and largest ethnic group, semestinya begitu. Oke, to work ini tidak ada masalah. Ada dua kata kerja sehingga pakai to infinitive. Kata kerja pertama adalah to be were. Oke, ini adalah verb. Oke. Kemudian of juga tidak ada masalah. Setelah ini preposisi, setelah preposisi adalah kata benda. Saya kira itu teman-teman. Semoga kita mendapat beberapa hal yang baru terkait diskusi ini. Jadi kita melihat setiap pilihan, kita memberi sekilas alasan kenapa benar dan kenapa salahnya, sehingga dalam satu soal paling tidak kita melihat 4 alasan, 4 logika dari struktur bahasa Inggris. Saya kira itu teman-teman. Selamat belajar dan tetap semangat. Selamat dan semangat tentunya gitu. Saya kira jaga kesehatan dan salam kangen sebetulnya. Oke, ketemu lagi kapan-kapan. Semoga kita ketemu dalam kondisi yang baik semua, sehat semua, bahagia semua, dan aman semua dalam kondisi pandemik seperti ini. Begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.